Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizmi Nafi. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diberikan oleh Pak Nur Salam MPD. Dan di video ini saya akan membahas tentang landasan utama filsafat pendidikan dan latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Sebelum saya jelaskan pengertian landasan filsafat pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu landasan dan filsafat. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu, ditolak, atau dasar pijakan. Sementara filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi, landasan filsafat pendidikan adalah dasar atau alas berpikir serta perenungan secara mendalam mengenai dunia pendidikan. Landasan utama filsafat pendidikan. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3. Yang pertama, landasan ontologis. Yang kedua, landasan epistemologis. Dan yang ketiga, landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis pendidikan. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti berada, sedangkan logos berarti pikiran. Ontologis merupakan cabang ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang memiliki eksistensi. Eksistensi tersebut juga harus memiliki identitas dan harus berdasarkan fakta. Landasan ontologis ini juga sering disebut landasan metafisik, yang mana merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk menyistematisasikan konsep-konsep dan praktik, sehingga pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi satu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Kedua, landasan epistemologi pendidikan. Kata epistemologi terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan, sedangkan secara istilah, menurut filsuf Skotlandia James Fredensborder tahun 1808 sampai 1864, epistemologi adalah cabang filsafat yang memberikan fokus perhatian pada sifat dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Kajian epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Selain itu, epistemologi juga berbicara mengenai tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi kebenaran dan batas ilmu manusia. Ketiga, landasan aksiologis pendidikan. Kata aksiologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologis adalah ilmu yang membahas tentang teori nilai. Aksiologis ini merupakan ilmu dalam filsafat yang melakukan kajian terhadap nilai dari suatu objek. Nilai tersebut dibagi menjadi 2, yaitu nilai etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni, yang mana aksiologis menunjuk pada preskripsi perilaku moral, etika, dan keindahan. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan dan mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika kehidupannya. Namun,
Karena banyak permasalahan yang tidak dapat dijawab lagi oleh filsafat, maka lahirlah cabang ilmu pengetahuan lain yang membantu menjawab segala macam permasalahan yang timbul. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, berdirilah filsafat pendidikan yang kemudian berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis. Jadi, kemunculan filsafat pendidikan ini disebabkan banyaknya perubahan dan permasalahan yang timbul di lapangan pendidikan yang tidak mampu dijawab oleh ilmu filsafat. Cukup sekian dan terima kasih.